Akhirnya tokoh-tokoh kita nih, RT, RW, nah ini maka hendaknya harus bersinergi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai umat Islam, maka lilladzina amanu khulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah secara kafah, menyeluruh, taat, tunduk, patuh yang mau diatur Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk Islam secara kafah. Wala tattabi khutuwati syaitan, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Artinya banyak sekali aliran-aliran yang beragam yang di Indonesia maupun di luar Indonesia itu banyak, beraneka macam beragam dengan versi-versi yang berbeda. Tentunya banyak sekali kita sebagai umat Islam, sebagai masyarakat yang awam, kadang-kadang suka tidak paham dan mengerti, karena pada hakikatnya mereka Quran dan hadis pula. Quran dan hadis pula artinya berujukan dengan Quran dan hadis. Akan tapi sebagai umat Islam yang awam, maka hendaknya kita harus memperhatikan dengan segala hal ketika ada sesuatu perbedaan, karena kata Rasul, ikhtilafi ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat. Tapi rahmat yang bagaimana? Tapi kada aliran-aliran yang memang terus yang berbeda, yang keluar dari syariat agama kita, agama Islam, maka ketika ada kajian-kajian seorang ustadz, tentu ada pendoktrinan yang memang tentunya ada satu yang salah, tapi berujukan di Quran dan hadis, ini yang bahaya. Karena pada hakikatnya Quran ini dan hadis tidak ditafsirkan dengan secara sesuatu yang memang kudu adanya pendalaman ilmu tafsir. Nah, orang-orang dulu ini untuk memperdalami ilmu tafsir ini mengkaji Al-Quran supaya tidak keliru dalam menafsirkan ayat per ayat, hadis per hadis, sehingga enggak salah belok. Kenapa? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini adalah petunjuk buat siapa? Buat manusia. Tapi kebanyakan petunjuk dari orang yang salah menafsirkan Quran, akhirnya salah, belok-belok, artinya menghalalkan dengan cara halal, terorisme dan segala macam banyak. Ada pergantian, boleh istri boleh dipinjam berapa hari, kemudian membid'ah-bid'ahkan, mesesatkan dulu umati yadkhulul jannah, seluruh umatku pasti dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali yang menentang. Ditanya para sahabat, ila wa may yaba ya Rasulullah, siapa yang menentang itu? Man ata'an dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada aku, kata Rasul, masuk surga. Nah, artinya banyak aliran-aliran yang tentunya kecolongan nih daripada persoalan perbedaan pendapat. Ya, banyak pengaduan ke Departemen Agama, banyak yang mengadukan hal ini kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi tanggapan daripada masyarakat, kenapa mungkin, mohon maaf lahir batin, lebih cenderung mungkin pengaduan-pengaduan, curhatan-curhatan daripada masyarakat yang mungkin tokoh-tokoh agama ketika kecolongan sesuatu yang memang dalam aliran, akhirnya mereka lebih mengadu kepada MUI. MUI bukan hanya label haram dan halal, akan tapi menyikapi hal ini memang kepentingan mereka. Ada otoritas mereka yang hendaknya kita sebagai masyarakat mengadu. Nah, Departemen Agama fungsinya apa? Mengurus agama. Bukan hanya agama Islam tok saja, kan tapi mengurus berbagai macam aliran semuanya, supaya kondusif, tenang, mereka beragama dengan tenang, nyaman, benar nggak? Dengan ibarat dengan kekhusyuan, itu tugasnya daripada Departemen Agama. Tapi kebanyakan aliran-aliran yang sudah sampai kepada masyarakat Indonesia, yang kepada kita sebagai Muslim, maka hendaknya ada sesuatu yang memang kita nggak kepingin nih, kecolongan. Akhirnya kita, anak kita, diri kita, mungkin keluarga kita kecolongan. Mereka lebih kepada versis yang tidak sesuai dengan kita kan orang NU, tidak sesuai dengan Nadatul Ulama, maka ke NU-an mereka hilang. Akhirnya mereka masuk ke kajian tersebut, ke versi tersebut, akhirnya membid'ah-bid'ahkan. Akhirnya tokoh-tokoh kita nih, RT, RW, nah ini maka hendaknya harus bersinergi nih. Hati-hati, banyak ustadz-ustadz yang memang menafsirkan Quran dengan cara mereka sendiri untuk mendoktrin. Hati-hati, ustadznya ada yang kesono, yang kesini. Mudah-mudahan saya yang ke atas lah, mudah-mudahan. Kan tapi maka ketika ini terjadi, fenomena terjadi yang memang dari atas
sampai sampai sekarang pun fitnah daripada hal tersebut ini ada tengah masyarakat kita. Maka adukan mereka ini kepada yang ketika melihat kajian-kajian yang menyimpang, ada penyimpangan dari alur agama, maka adukan kepada siapa? Mau ke MUI kan, mau ke Departemen Agama, mereka yang lebih lebih paham dan mengerti. Kenapa kata Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui sesuatu apapun, maka cari orang lebih ahli yang tidak mengerti. Siapa? Ke MUI, Majelis Ulama Indonesia, atau ke Departemen Agama. Itu solusi problem daripada masyarakat. Lari kepada mereka, insya Allah curhatan kita ditampung, bahkan dia responsif dengan hal apapun, mau ke MUI ke Departemen Agama. Tapi kebanyakan mohon maaf lahir batin lebih cenderung kepada MUI, masyarakat pengaduan hal ini.